guys, ketemu lagi dengan gua Tommy dan hari ini nih kita lagi ada pengerjaan untuk project dari si mobil hardtop yang kalau lu lihat untuk mobil kita kali ini sebenarnya mobil ini bakalan kita cat ulang. Yang tadinya warna merah nanti bakalan kita cat menjadi warna apa? Lu orang tonton video ini sampai habis dan juga kita akan ngebahas detailnya satu persatu. Guys, gua lagi ada di mobil Toyota hardtop yang dimana kalau lu lihat hari ini sebenarnya kita lagi pengen melakukan proses pengecatan di Toyota hardtop. Mobil Toyota hardtop ini waktu datang aslinya warnanya merah, tapi oleh tim kita karena mobil ini memang mobil yang udah cukup lama, sebagian besar untuk warnanya memang kita kerok dulu. Jadi untuk dari si pengecatan sebelum kita lakukan masuk ke pengecatan kita kerok ini supaya nanti setelah selesai pengerokan kita lakukan pendempulan dan juga pengecatan supaya hasilnya bisa bagus dan juga bisa tahan lama. Nah, ini adalah proses yang lagi kita kerjakan dan juga untuk proses yang seperti ini biasa memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi memang perlu waktu karena untuk proses pengerjaannya kita bongkar semua, kita lakukan pengecatan baru kita pasangkan kembali. Nah, kalau misalkan untuk mobil-mobil seperti ini biasanya sang pemilik memang suka memakai cat yang bertekstur. Nah, sama seperti ada di video-video kita sebelumnya, ini juga dengan pemilik yang sama, dia pengen membuat warnanya menjadi warna krem gurun Sahara dan juga untuk hasilnya nanti lu lihat kayak gimana dalam video kita kali ini. Nah, misalkan untuk dari si mobilnya sendiri, kalau untuk kita pemakaian cat-cat yang seperti kayak produk Raptor ini, biasanya kalau untuk kayak terkena kuku ataupun terkena ranting pohon, nah ini biasanya kuat dibandingkan dengan cat-cat warna doff biasa. Kalau misalkan kayak warna doff biasa, kalau di saat kayak terkena kuku atau terkena cat, nah ini biasanya dia udah baret ataupun minimal dia scratch halus. Tapi dengan cat yang model seperti ini, dia bisa terlindung lebih lama, kemudian untuk scratchnya dia bisa lebih kuat dan juga untuk hasil akhirnya memang untuk daya tahannya, durability-nya memang jauh lebih bagus dibandingkan dengan produk yang serupa. Nah, pengecatan juga nggak cuman kayak di bagian eksterior, di bagian interior juga kalau lu lihat nih, itu tuh semuanya juga kita kerjakan. Dan juga kalau untuk dari si pengecatan di interiornya sendiri lumayan nih, karena kalau untuk pengecatan di interior posisi-posisi kayak jok apa segala semua karpet kan lu orang mesti bongkar dulu semua. Setelah bongkar udah rapi semua, kita rapikan baru kita lakukan pengecatan dan kita pasang kembali. Jadi waktu yang dibutuhkan nih nggak bisa cepat kalau untuk proses mobil seperti ini. Tapi dengan proses seperti ini biasanya hasilnya bisa lebih oke, bisa lebih maksimal dan juga untuk daya tahannya tentunya bisa jauh lebih panjang apabila kalau misalnya kita bandingkan dengan proses pengerjaan yang maksudnya terburu-buru untuk kayak pendempulan dan juga untuk kayak proses-proses kayak finishing seperti ini. Kalau dibuat terlalu buru-buru dia bisa daya tahannya bisa kurang oke. Beda dengan spot repair. Kalau spot repair karena hanya di bagian kecil aja dengan tim yang cepat dan juga cat yang cepat kering itu biasanya bisa jauh lebih cepat. Kalau untuk mobil-mobil hobi seperti ini biasanya memang kita memerlukan waktu lebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Guys, akhirnya kelar juga nih si mobil. Yang dimana kalau untuk mobil-mobil kayak seperti ini nih, sebenarnya untuk pengerjaannya itu perlu waktu dan juga perlu kesabaran. Nah, lu pengen lihat detailnya seperti apa? Kita tonton video ini dan juga gue bakalan nge-review untuk mobil ini satu persatu dari bodi bagian luar sampai nanti ke bagian belakang. Kita langsung lihat aja nih. Buat di bagian depan nih, ini di bagian depan kalau lu lihat sebelumnya, mobil ini sebenarnya cukup parah kondisinya karena kondisi dari si mobil ini sebenarnya untuk bagian dalamnya sebenarnya udah karatan. Kemudian ada beberapa part yang maksudnya memang udah dikerok semua dan juga untuk pengerjaan itu
kita lakukan step by step sampai udah kembali seperti ini. Dan juga kalau untuk yang di bagian depan ini, kita sekarang setelah selesai kita finishing, kita pakai cat Raptor, yang dimana untuk dari si catnya sendiri memang karakter dari si cat Raptor itu memang dia lebih ke kulit jeruk. Yang dimana kalau untuk dari si catnya sendiri, ini dibandingkan dengan cat-cat yang lain biasanya jauh lebih kuat, karena kalau posisi kita ada terkena goresan, dia jauh lebih kuat untuk stretchnya, dan juga untuk dari si kerasnya itu dia juga bisa dikatakan sangat maksimal. Nah, lu juga mesti lihat nih di bagian samping, yang dimana mobil ini kalau di bagian samping, khususnya di bagian bodi sampai ke belakang itu keliling, untuk warna bodi dasar sama seperti mobil yang kemarin. Ini mobil kita pakai dengan warna krem atau yang biasa orang bilang warna gurun Sahara. Nah, ini adalah mobilnya, dan juga sama untuk catnya sendiri dia pakai cat Raptor, dan juga sebelum kita cat, kita lakukan dulu untuk pengerokan, kemudian pendempulan, pengecatan dasar sampai ke finishing seperti ini. Lu pengen lihat detailnya seperti apa untuk cat Raptor? Nih, kita bakalan zoom, nanti lu orang bakalan lihat detail dari cat Raptor ini. Kalau cat Raptor sendiri sebenarnya dia kuat untuk dari si goresan-goresan, yang dimana kalau untuk dari si goresan ini nih, nah dia lebih tahan. Dan juga kalau misalkan lu orang lagi petualang kayak ke outdoor itu, biasanya kalau untuk cat seperti ini dia tuh lebih tahan, karena scratch-nya itu dia kuat dan juga bisa dikatakan sangat maksimal nih. Nah, kalau lu lihat kita udah scratch, tapi untuk dari si catnya sendiri dia tetap kuat dan juga tidak ada scratch-nya sama sekali. Nah, di bagian samping nih kalau lu orang lihat, si mobil ini udah gokil, udah keren banget. Yang dimana juga dari si finishing, kalau bisa lo lihat sebenarnya untuk mobil-mobil tua seperti ini, dia biasanya kalau untuk mobil-mobil seperti ini kan masih banyak yang pakai tahun 80-an atau tahun 90-an. Nah, kalau misalkan untuk setelah direstorasi, untuk part-partnya sebagian seperti ini diganti baru, kemudian ada beberapa handle-handle yang bisa dipoles ulang, dan juga ada beberapa spion part-part yang harus diganti. Tapi untuk part-part itu biasanya tergantung dari sang pemilik. Dan juga kalau untuk aksesoris tambahan seperti ini juga tergantung dari pemilik. Kalau pemilik yang ini biasanya karena suka berburu, ini biasanya dipasangkan jok-jok tambahan di bagian belakang sehingga dia bisa ngelihat buruannya. Dan juga untuk besi-besi seperti ini memang di custom khusus, karena si mobil ini aslinya nggak ada roll bar seperti ini, tapi di custom dibuat supaya nanti ada tambahan, supaya nanti setelah selesai semua nanti bakalan di cover lagi, kita sarungin, kemudian juga bisa buat istirahat di dalam. Nah, ini adalah total keseluruhannya nih. Kalau udah lihat bagian depan, bagian samping, nah ini adalah bagian belakang, yang dimana pintu di bagasi ini sebenarnya masih aktif, dan juga ada beberapa ornamen tambahan seperti kayak dudukan untuk ban serep, kemudian tatakan buat taruh kayak minum ataupun galon-galon, dan juga ada beberapa tiang untuk supaya bisa naik ke atas. Nah, ini adalah total pengecatan dan juga total modifikasi untuk mobil kita kali ini. Kita lihat untuk detail-detailnya satu persatu di dalam video ini. Sekian video kita pada hari ini, dan juga buat lo orang nih yang biasanya suka otomotif, suka 4x4 ataupun mobil-mobil lainnya yang rencananya bakalan kayak di repaint ataupun kayak pengecatan, lo orang kalau pengen konsultasi ataupun pengen sekedar ngobrol-ngobrol, lo orang bisa kontak kita. Nomor WA kita, nomor admin kita ada di kolom deskripsi. Lo orang bisa konsultasi mengenai seputar warna, kemudian maksudnya pengecatan dan hal-hal lainnya. Kita dengan senang hati bisa membantu teman-teman untuk membuat kendaraan teman-teman tampil dengan performa yang sempurna. Oke, gua Tommy, sampai ketemu di video berikut. Jangan lupa nih lo orang like, subscribe, dan juga komen di video kita.